Assalamualaikum semua. Ini saya Sarif Widyastomo alias Bung Tomo alias Mbah Demit. Kali ini saya lagi ada di Kota Satria Purwokerto ya. Ada di rumahnya Darsono Vettel. Saya datang tadi malam jam 12 tepat dengan mengendarai sepeda motor dari Cikarang, dan alhamdulillah tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, saya sampai ke kampung halaman, ke kampung kelahiran, yaitu Sidabua City. Dan di sini saya akan meneruskan kisah yang kemarin saya ceritakan, yaitu masalah corona yang kemarin saya omongin adalah perjalanan pertama saya seiring dengan datangnya COVID-19 atau yang disebut corona itu ya, yang ngetren dengan sebutan corona. Dan selama terjadi pandemi COVID corona itu saya tetap terus melangkah yang ujung-ujungnya saya dari kampung menuju Cibitung, dan ternyata di Cibitung tujuannya buntung. Akhirnya saya terdampar di kawasan industri, dan di sana saya diambil oleh seorang teman ataupun boleh dibilang saudara jauh, dan akhirnya saya tinggal di bilangan Bantar Gebang ya, dimana Bantar Gebang itu terkenal dengan tumpukan sampahnya ya, terkenal dengan tumpukan sampah dari ibu kota Jakarta. Dan selama COVID kegiatan saya di Bantar Gebang tetap seperti sebelum ada COVID itu. Bahkan teman-teman yang tahu kalau saat itu saya masih tetap melakukan perjalanan atau bepergian sama bilangin ke saya, ada yang mengatakan, hati-hati, nanti kamu itu di situ ditabrak corona. Saya tetap bilang, saya kemanapun tetap pakai spion, jadi tahu kalau corona itu mau lewat. Itu hanya candaan, tapi yang jelas ya, saya tetap ada apapun tetap waspada, tetap hati-hati, dan selalu mengingat pada yang mencipta saya, memohon perlindungan, meminta pertolongan biar saya selalu dijauhkan dari namanya mara bahaya atau bala musibah. Lalu ada datang istilah lagi PSBB. Teman-teman juga sama ngasih kabar, tuh ada PSBB, nanti kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Wah, kalau masalah PSBB itu saya udah hafal, itu pelajaran lawas saya. Kalian nggak tahu kalau dulu saya itu jagonya PSBB. Nilai saya selalu 9, jadi saya nggak pernah takut dengan ujian PSBB. Mereka cuma mengomentari dengan tertawa dan mengolok-olok saya, kamu orang nggak ada takutnya. Saya itu dalam hidup yang saya takuti hanya satu, Tuhan saya atau Allah. Dan saya selalu memohon perlindungannya, pertolongannya. Dan alhamdulillah hingga detik ini, walaupun ada istilah ini itu, pembatasan ini itu, saya tetap namanya melakukan kunjungan ke teman, kunjungan ke saudara, kerja tetap seperti biasa. Terus wajib masker. Kegiatan saya di Bantar Gebang itu kan membantu teman di sebuah bengkel karoseri, membuat box freezer itu, box pendingin. Nah, waktu di situ ada seorang supir dari tanah seberang lah, dari daerah Medan. Pak, sampean kok ada peraturan pakai masker kok sampean pada nggak pakai masker? Saya bukan Jackie Chan, saya bukan Jet Li, nggak perlu menggunakan masker. Yang perlu masker kan ahli-ahli kungfu. Loh, itu
itu kan master Pak, akan sama aja. Master itu. itu kan sama saja. Masker sama master kan nggak jauh beda. Sebab yang mewajibkan pakai masker pun itu berasal dari Cina. Jadi kalau masker sama master kan jadi sama, kungfu master, corona masker. Mereka sama ketawa, bapak ini bandel. Ya bukan bandel, lagian kita itu di sini kerja kan selalu kotor, berurusan dengan thinner, berurusan dengan ini. Insya Allah lah, corona kan sama namanya hal yang sifatnya panas itu akan melemah. Jadi insya Allah kita yang kerja di bengkel ini nggak bakalan lah. Soalnya kita juga kerja juga menolong orang lain, menolong keperluan orang lain. Di saat corona ini produk-produk dari kita, box freezer itu banyak dibutuhkan untuk mengantarkan 9 bahan pokok. Jadi insya Allah oleh Allah kita itu dilindungi, lantaran kerja kita adalah kerja untuk keperluan umum, bukan keperluan pribadi hanya mengejar keuntungan semata atau mengejar kita itu dapat uang banyak, itu enggak. Ya, terus berjalan saya sering memantau istilahnya adanya COVID ini lewat media televisi, karena saya pribadi itu nggak pernah memiliki HP modern atau yang sekarang dinamakan apa itu istilah kerennya apa? Android atau gadget apa ya? Gadget. Saya cuma HP hanya sekedar untuk bisa SMS, dan kalau ada teman manggil ya saya angkat. Nah, terus kita sering ngumpul, sering ngobrolin masalah itu, sampai ada peraturan istilahnya itu PSBB, harus istilahnya tidak boleh berkerumun, tidak boleh saling bersalaman atau bersinggungan badan. Bagi saya pribadi itu saya nggak terlalu menghiraukan, sebab saya tetap punya prinsip silaturahim adalah mengalahkan segalanya, karena dijanji Allah dan Rasulnya itu kalau orang yang selalu mau menjalin tali silaturahim itu jelas di situ diterangkan kalau kita itu akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari bala dan musibah. Dan saya anggap corona ini adalah bala musibah. Jadi saya itu nggak pernah takut akan bala dan musibah, karena saya niatannya bersilaturahim, menjalin persaudaraan, menjalin erat hubungan antar sesama. Jadi saya nggak pernah gentar menghadapi peraturan atau hal-hal yang dilarang karena adanya COVID-19 ini. Terus saya ingat betul sebelum munculnya COVID-19 itu saya pernah dengar seorang ustadz menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj. Itu diterangkan oleh sang ustadz itu nanti akan datang makhluk Allah. Yang makhluk itu saktinya luar biasa. Tidak mempan dengan senjata, tidak mempan dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, maka saya sama teman-teman bilang, lah inilah yang dinamakan Ya'juj Ma'juj, tapi masih dalam miniaturnya, belum yang sebenarnya. Loh, kok bisa kayak gitu, Mbah? Iya, tuh lihat, ketika Ka'bah dikosongkan selama 3 hari dalam rangka sterilisasi, pembersihan Ka'bah dari pengaruh COVID Corona. Di situ memang nggak ada kegiatan orang beribadah, nggak ada tawaf, nggak ada ini itu. Yang tawaf apa? Yang tawaf burung-burung. Dan oleh sang ustadz itu sebelum, mungkin paling jarak setengah atau 1 bulan sebelum datang COVID itu, nanti yang akan istilahnya membuang mayat-mayat yang ditumbangkan oleh Ya'juj Ma'juj itu adalah burung-burung. Nah, tapi yang di situ terlihat kalau di keterangan Ya'juj Ma'juj itu kan burung-burung besar yang bisa mengangkat badan orang untuk dibuang ke lautan. Nah, terus
waktu Ka'bah dikosongkan itu yang pada tawaf itu mungkin sebangsa walet, merpati. Nah, itu juga masih miniaturnya burung-burung yang nantinya oleh Allah akan diturunkan untuk membersihkan mayat-mayat yang berserakan di atas bumi. Dan si burung itu memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sekarang kau turunkan itu si Ya'juj Ma'juj. Saya itu masih kecil, belum bisa mengangkat jasad-jasad manusia yang pada berserakan. Dan mungkin menurut saya doa-doa si burung yang pada tawaf di Ka'bah itu juga dikabulkan oleh Allah. Hingga yang diserang corona itu hanya orang-orang tertentu. Bukan semua orang akan diserang. Sebab saya yakin namanya virus itu yang menyerang kalau yang istilahnya kekebalan tubuh seseorang itu atau imun seseorang itu lemah. Kalau kondisi kita fit, udah terbiasa bersinggungan dengan namanya bakteri atau virus, itu mungkin kita bukan mungkin, saya yakin si corona itu juga enggan atau sungkan untuk dekat dengan kita. Itu saya bilang ke teman-teman. Nah terus kayak menurut Mbah itu obatnya apa? Obatnya ya sesuai dengan pesan dari corona itu kan kita harus rajin menjaga kebersihan, harus selalu rajin cuci tangan. Loh, itu sebetulnya pesan itu udah disampaikan Allah ke umat kita, saudara-saudara kita, umat muslim itu udah sekarang berapa? Tahun 1441 ya, 1441 Hijriah ketika corona itu datang. Bila kita Islam datang, kita setiap hari itu berwudu berapa kali untuk melakukan wajib? Kan udah 5 kali. Jadi orang cuci tangan itu sepele cuci tangan. Kalau orang berwudu kan semua dibersihkan, bukan dibersihkan malah disucikan. Orang bersih sama orang suci itu lebih utama suci. Kok ngapain kita cuma cuci tangan? Mungkin kita sehari minimal itu udah 5 kali wudu. Cuci tangan juga kalau kita mau makan dan habis makan kita cuci tangan. Beberapa kali kita cuci tangan. Jadi kita jangan takut lah menghadapi itu. Yang penting kita punya keyakinan, kita punya kemantapan. Insya Allah lah nggak ada apa-apa. Dan alhamdulillahnya di lingkungan yang saya tempati di kisaran Bantar Gebang, selama ada PSBB, selama ada peraturan ini itu, kegiatan tetap seperti sebelum ada namanya COVID-19 itu. Ya acara kerja ya lancar, acara mancing ya sampai 1 malam ya cuma tetap lancar. Jadi, dan alhamdulillahnya yang namanya wilayah Bantar Gebang dan sekitarnya itu mulai dari timbulnya COVID yang awal pertama di Indonesia muncul itu di yang suka ngasih alamat palsu, mana itu Mas? Depok. Oh ya Depok itu. Itu kan orang yang suka ngasih alamat palsu di sana. Jadi saya tetap meyakini kalau memang orang yang sering bersinggungan dengan hal-hal yang mengandung bakteri, mengandung kuman, kata orang-orang yang selalu berperilaku higienis, selalu berperilaku bersih, itu alhamdulillah sampai detik ini dinyatakan hero dan belum pernah ada seorang pun yang kesenggol oleh namanya COVID-19. Dan saya sendiri tetap melakukan perjalanan keluar kota itu udah hal biasa. Seperti waktu awal-awal ada istilahnya era apa itu namanya new normal ya. New normal ya. Saya sendiri bersilaturahim ke Om atau dalam bahasa Jawanya itu Pak Le yang mengadakan acara pernikahannya putrinya. Saya ke sana berempat. Juga alhamdulillah acara lancar dan bisa pulang kembali ke wilayah Bantar Gebang. Di Solo juga nggak begitu terlalu banyak ribet lah.
paling waktu mau keluar pintu tol itu hanya kita itu ditembak pakai apa itu namanya, saya juga nggak ngerti itu. Di scan apa itu, waktu lagi rame-ramenya itu saya pernah itu sewaktu lagi rame-ramenya pertama kali ada datang alat tes rapid, itu saya pernah ditugasi oleh bos bengkel saya menuju Thermo-King untuk membobok box sebagai tempat dudukan AC. Nah, di sana waktu mau masuk ke Thermo-King itu kan semua yang datang ke situ dites rapid. Dan ketika giliran saya, alat tes itu 3 kali menyentuh jidat saya, ternyata alat itu error. Tapi sama petugas pun saya dibolehkan masuk untuk mengerjakan tugas yang diberikan bos di Thermo-King tersebut. Dan selama COVID pun, selama ada PSBB pun, saya sempat bertemu dengan seorang artis idola saya yaitu Techmel Sandy. Kita sempat ngobrol, berfoto bersama, dan sepulang dari bertemu dengan Techmel Sandy, saya membuat sebuah tulisan tentang corona dan saya coba kawinkan dengan salah satu lagu dari Lady Rocker Indonesia itu. Di situ saya kasih judul COVID-19 lari. Ini syairnya kalau saya ingat-ingat lupa sih ya, tapi insya Allah masih banyak yang ingat. Ini syair dari saya dan lagunya pernah dibawakan oleh Lady Rocker Indonesia, Techmel Sandy. Di saat jagat raya dilanda corona, semua manusia akan dirundung pilu. Laju awal di Wuhan melindas banyak korban, meluncur pesatnya hingga ke seluruh penjuru dunia. Tak peduli Amerika, Eropa juga Afrika, mereka semua kena lindas corona. Amerika negeri adidaya, dibuat tak berdaya oleh kesaktian corona. Italia perancang segalanya, jagonya balap formula, kalah lincah sama corona. Jangan sombong dan bangga atas hasil karya kita, lebih sempurna cipta Sang Maha Esa. Negeriku Indonesia dilalui corona, yang tidak waspada diserempet jatuh oleh corona. Mari kita renungi, jangan disalah arti. Hidup dan mati itu takdir ilahi. Wahai semua umat beragama, yakin akan lindungannya. Itulah tameng yang perkasa. Umat muslim harus lebih rajin berwudu untuk bersuci, mohon perlindungan ilahi. Eratkan silaturahmi
silaturahmi, bala corona kan menjauhi. Insya Allah, Allah kan melindungi. Itulah syair yang saya kawinkan dengan lagu seorang lady rocker idola saya. Dan bila ada salah atau banyak kekurangan, Mbah Demit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggar sing horor kan darani setan. Mana kalau ngomong sinartik ngomong Mbah Dumit pada duri latahan.